5 penyebab banyak pebisnis gagal total di 3i Networks. Ketika menawarkan peluang bisnis 3i Network pada teman Anda, saudara Anda, tetangga Anda, pernahkah Anda bertemu dengan orang yang mempertanyakan bisnis seperti ini? Bisnis kayak gini banyak yang gagal, ya. Ngapain jalankan bisnis seperti ini? Udah jelas-jelas banyak yang gagal. Yang ditampilin yang sukses itu dikit banget. Ya, yang sukses-sukses aja yang suruh maju ke depan, suruh testimoni, ya, suruh berbicara di atas panggung, itu yang berhasil aja. Yang gagal nggak pernah tuh ditampilin. Anda pernah ketemu dengan orang yang seperti itu, gitu kan, ya? Ya, apakah pernyataan dia salah? Ya nggak juga sih. Ya, karena apa? Dalam bisnis ya seperti itu gitu kan. Bukan hanya di 3i Network ya, bukan hanya di bis networking gitu kan. Di bis konvensional pun ya ada statistiknya gitu kan ya. Dari 100 ya, dari 100 bisnis yang dibuka ya, 80% itu tutup di 5 tahun pertama. Ya, artinya apa? Ya tinggal 20 ya. Selama 5 tahun tinggal 20. Nah 20 ini ya 80%-nya akan bangkrut atau tutup di 5 tahun berikutnya. Jadi dari 100 ya, dari 100 itu 10 tahun itu tinggal 4. Ya, tinggal 4. Ya itu statistiknya. Ya realnya seperti itu. Jadi di 3i Network seperti apa? Ya nggak beda jauh kalau menurut saya gitu kan ya. Tapi kita mau bongkar, ya di video ini kita mau bongkar kenapa sih banyak orang gagal total gitu kan ya di 3i Network ya. Mereka padahal semangat kayak gitu, tetapi kok bisa gagal gitu kan. Mereka tidak berhasil ya. Ukuran keberhasilan misalnya mendapatkan penghasilan, ya mendapatkan posisi dan lain sebagainya gitu kan. Bukan sekedar jadi nasabah. Oke, kalau jadi nasabah kan nggak perlu ngapa-ngapain, betul nggak? Yang penting Anda bayar premi tiap bulan, Anda dapat proteksi asuransi dan investasi, betul tidak? Tetapi untuk dapatkan income ya sebagai agen ya, Anda harus jalankan bisnis ini. Ya banyak orang yang gagal total jadi agen yang nggak dapat income gitu kan. Kenapa? Nah kita akan bongkar ya. Ada 5 penyebabnya ya, 5 penyebab yang banyak terjadi gitu kan ya, yang menyebabkan banyak orang gagal total. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ya, mau bisnis tanpa modal. Nah, ini ya mau bis tanpa modal. Ya maksudnya seperti apa? Kalau Anda jalankan bis 3i Network, Anda mungkin dijelaskan bahwa modal di bis 3i Network ya hanyalah uang pendaftaran, betul tidak? Ya 50.000 aja. Ya, untuk premi yang Anda ambil ya Anda setorkan tiap bulan 350.000, 700.000 atau 1 juta per bulan, itu kan untuk Anda. Anda bayar premi untuk diri Anda sendiri, betul tidak? Jadi sebetulnya modalnya cuma 50.000. Tetapi kan untuk jalankan bis ini, untuk bis ini bisa berjalan, Anda nggak cukup hanya itu. Ya, Anda perlu berinvestasi, Anda perlu keluar modal. Ya, keluar modal sebetulnya untuk diri Anda sendiri. Contoh ya, Anda beli tiket seminar, ya, tiket pertemuan kayak gitu. Ya, Anda ikut Zoom, ya, nonton YouTube, kan butuh kuota, betul nggak? Itu kan butuh duit, butuh modal, benar nggak? Ya, itu. Jadi kalau Anda pengen sukses, ya, mau bisnis, Anda nggak mau keluar modal ya nggak bisa. Anda harus mau keluar modal. Walaupun modalnya nggak sebesar bis konvensional, betul nggak ya? Bis konvensional Anda mau buka bengkel ya, buka salon, waduh ya modalnya puluhan juta, ratusan juta, bahkan bisa miliaran kayak gitu. Tapi di sini modalnya seberapa sih? Ya, Anda bayar tiket berapa? 20.000, 50.000, 100.000 buat diri Anda. Anda belajar, betul tidak? Ya, itu untuk kembali untuk diri Anda sendiri dan itu bisa diduplikasi oleh tim Anda. Ya, jadi modal ya kembali ke diri Anda. Saya jadi ingat dulu waktu awal saya jalankan bis ini ya, saya benar-benar pengen berhasil ya. Saya benar-benar pengen berhasil. Saya dari Jogja ya, saya tinggal di Jogja waktu itu, kemudian saya terbang ke Bali, saya belajar ikut training di Bali ya oleh Kron Bali, saya belajar di sana ya gitu. Ada seminar di Jakarta, saya datang seminar di Jakarta ya. Artinya apa? Saya mau belajar, saya mau keluar modal karena saya tahu ya apa yang saya taruh di otak saya ya untuk saya belajar itu akan ya berkali lipat masuk dalam rekening saya.
Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus mau keluar modal. Ya, zaman saat ini di masa pandemi misalnya kegiatan offline nggak begitu banyak gitu kan. Sekarang mulai dibuka sih, ya. Tapi Anda misalnya nggak kegiatan offline pun Anda online kan butuh butuh kuota. Ya, Anda harus siapkan. Itu kan modal Anda, benar nggak? Ya, jadi Anda harus mau keluar modal. Kalau Anda nggak mau keluar modal ya nggak bisa. Ya, oke ya. Modal tadi modal uang, ya, modal tenaga, modal waktu. Nah, itu kan juga modal. Ya, Anda harus mau keluarkan. Ya, Pak, saya sibuk, Pak, saya nggak punya banyak waktu. Ya nggak apa-apa. Anda punya waktu berapa? Setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam per hari. Ya, gunakan itu. Ya, maksimalkan itu. Oke, ya. Jadi ini yang pertama yang bikin banyak orang gagal total, mau tapi nggak mau keluar modal kayak gitu, ya. Nggak mau keluar modal, ya gimana bisa berkembang? Oke ya, Anda paham ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ini ya. Miris sekali ya. Mau berhasil tanpa usaha. Nah, ini ya. Mau berhasil tanpa usaha. Berapa banyak? Mungkin Anda punya mitra kayak gitu ya. Wah, semangat banget ya, pengen berhasil, yes gitu kan ya. Tetapi nggak mau usaha sama sekali. Ya maunya ya begini. Apa? Tangan di bawah. Minta leader, tolong dong ya, kasih limpahan ya, kasih mitra di bawahku ya. Dia berharap kayak gini gitu loh ya. Dia nggak mau usaha gitu kan. Jadi dari leadernya kasih spill over, kasih limpahan di 3 grupnya kayak gitu, dan 3 grupnya berkembang ya, masing-masing jadi kron, dia otomatis jadi kron tanpa usaha. Ya mana ada, benar nggak? Ya nggak bisa seperti itu. Tapi banyak loh orang yang punya pola pikir seperti itu kayak gitu. Mau berhasil tapi tanpa usaha kayak gitu. Ya, nggak ada usahanya kayak gitu ya. Jadi pengen, Pak, saya kok nggak closing ya? Pak, saya kok nggak bisa rekrut orang ya? Kok bisa nggak berkembang ya? Lihat dia nggak ada usaha gitu ya. Dia nggak ada usaha. Jadi ya gimana mau berhasil? Ya jadi income Anda itu tergantung aktivitas Anda. Nggak ada aktivitas ya nggak akan ada income kayak gitu. As simple as that. Jadi Anda harus mau usaha kayak gitu. Ya, jadi ini penyebab kedua, banyak sekali orang yang gagal karena ini ya, mau berhasil tanpa usaha. Ya teriaknya paling kencang kalau di pertemuan, dia go kron, pasti kron. Wah, saya membagikan keluarga saya membelikan rumah baru untuk keluarga saya, belikan mobil baru dan lain sebagainya. Wah, kalau suruh sharing impian nangis-nangis ya, nangisnya paling kencang kayak gitu ya. Tapi suruh action, waduh, ya masuk angin kayak gitu ya. Nggak ada actionnya kayak gitu ya. Cuman teriakannya aja yang kencang ya. Jadi nggak bisa. Anda kalau mau berhasil, Anda harus mau usaha. Ya, Anda harus mau usaha. Kemudian yang ketiga, ya, penyebab ketiga. Nah, ini lanjutannya dari yang kedua sebetulnya ya. Mau usaha tanpa susah. Ini ya. Ya, mau usaha tanpa susah. Jadi, oke, saya mau action, tapi jangan yang susah-susah ya. Yang nyaman aja gitu kan. Ya nggak bisa. Ya ibaratnya begini loh. Anda pengen bikin kue ya. Mau bikin kue sudah dikasih resepnya kayak gitu ya. Dikasih resepnya, ini bahan-bahannya, ini cara pembuatannya, ini alat-alatnya. Ya. Kalau Anda ikutin resep ini ya gitu kan, kemudian nanti sampai di proses dipanggang dan lain sebagainya, akan jadi ya kue yang enak. Betul nggak? Roti yang enak. Tapi misalnya Anda susah nih, ngapain harus di mixer, ngapain harus dicampur kayak gitu. Ya udahlah, ya dituang-tuang aja ya. Telurnya udah nggak usah diaduk kayak gitu, udah dimasukkan aja. Kira-kira jadi nggak rotinya? Hah? Ya enggak. Mungkin bahannya sama gitu. Bahannya sama sesuai resep, tapi ketika perlakuannya tidak sesuai ya yang ditulis ya, yang diinstruksikan, ya nggak jadi. Benar nggak? Harusnya dipanggang kayak gitu ya, dia digoreng misalnya, ya nggak jadi. Ya, jadi jangan mau yang enak, maksudnya wah yang nyaman saja. Anda harus mau melakukan apa yang harus dilakukan. Kan Anda diajarkan untuk bisa berhasil di 3 ini, itu kan simple. Anda cukup lakukan apa? 5 langkah sukses, betul nggak? 5 langkah saja, ya, nggak usah kebanyakan langkah ya. Langkah 1000 hilang nanti ya. Jadi 5 langkah saja, Anda ikutin aja. Ya, Anda belajar dari leader Anda ikutin. Ya, tapi Anda mungkin, saya nggak mau langkah yang ini, gitu kan ya. Nggak susah ini, saya mau langkah yang ini aja lah ya. Jadi dilompatin kayak gitu.
Tapi berharap, wow, bisa closing, bisa berkembang kayak gitu, ya mana bisa. Ya, jadi mau usaha tanpa susah, nggak bisa ya. Anda harus mau melakukan apa yang harus dilakukan, bukan apa yang nyaman Anda lakukan. Ya, jadi Anda harus mau melakukan. Mungkin nggak nyaman kayak gitu. Ya, Anda harus prospek orang kayak gitu ya. Anda harus ngobrol dengan orang, mungkin telepon ya, lewat Zoom ya, lewat video call ya, ODP. Nggak nyaman bagi Anda kayak gitu. Apalagi Anda orang introvert. Ya, Anda yang ya nyamannya dengan diri Anda sendiri, tapi kalau Anda suruh ngobrol gitu kan, prospek orang, aduh gitu kan ya. Tapi itu yang dibutuhkan untuk berhasil. Jadi gimana? Ya Anda belajar, Anda harus mau keluar dari zona nyaman Anda. Ya kalau Anda mau belajar ya keluar dari zona nyaman Anda kayak gitu, itu akan jadi zona nyaman yang baru. Ya, bener nggak? Ya kalau Anda misalnya nggak biasa ngomong di depan orang kayak gitu, tapi Anda mulai biasakan ya, walaupun awalnya nggak nyaman gitu kan ya, mungkin susah bagi Anda, tapi kalau Anda biasa lakukan terus menerus, akhirnya apa? Ya sesuatu yang diulang terus menerus ya akhirnya jadi kebiasaan, jadi habit Anda nggak perlu banyak mikir kayak gitu ya, Anda akhirnya bisa karena biasa. Ya jadi di awalnya gimana? Anda memang harus paksa gitu ya. Ya, paksa bisa biasa kayak gitu. Ya jadi dipaksa. Jadi Anda jangan menuruti mood Anda. Aduh, saya hari ini nggak mood buat prospek orang kayak gitu ya. Besok aja lah. Besok, aduh ya, kok banyak banget masalah di keluarga, ya mungkin di pekerjaan Anda gitu kan. Anda nggak mood lagi. Ya kalau mau nurutin mood gitu kan, kapan Anda mau bergerak? Benar nggak? Anda harus paksa, Anda harus gerakkan diri Anda kayak gitu. Ya Anda harus mau gerakkan diri Anda. Oke, paksa bisa biasa. Itu yang ketiga ya, mau usaha tanpa susah. Kemudian yang keempat ya, yang keempat ini penyebab juga orang banyak gagal total. Mau ngerti tanpa belajar. Nah ini ya, mau ngerti tanpa belajar. Di 3i network itu kan sebetulnya simple ya gitu. Ya, simple. Sesuatu yang bisa dipelajari. Kalau Anda benar-benar pelajari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda pasti kuasai kok. Ya, mengenai produknya, mengenai perusahaan, mengenai marketing plan, ya Anda bisa kuasai. Ya, Anda bisa kuasai. Saya ingat dulu waktu awal join kayak gitu, saya nggak banyak, artinya dibimbing leader saya nggak, ya cukup cuma diberikan ya arahan sedikit. Habis itu apa? Saya cari di mana? Di Google. Ya waktu itu bahkan saya ke warnet kayak gitu ya, ke warnet ya, saya cari informasi tentang 3i, video tentang 3i, saya download. Ya, bahkan saya download video tentang 3i, saya putar berulang-ulang ya. Saya putar berulang-ulang sampai saya paham ya. Kemudian saya praktekkan, saya presentasi, ya. Saya jelaskan ke orang lain. Akhirnya apa? Ya, ketika saya paham ya sudah, sampai sekarang saya paham gitu kan. Nggak akan hilang. Ya. Tapi saya lihat banyak orang udah join 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi biaya akuisisi aja nggak ngerti. Ya, ditanya orang bagaimana caranya klaim, nggak ngerti. Lah gimana sih? Ya, padahal fasilitas sudah diberikan. Ya, ada 3i LC, 3i Live Channel gitu kan ya. Senin sampai Sabtu setiap hari ada. Ya, ada presentasi, ya. Ada testimoni dari leader-leader yang sudah sukses. Ada pembelajaran mengenai marketing plan, ada pembelajaran mengenai produk ya. Anda tinggal belajar, Anda ikutin. Anda belum paham sekali nonton gitu kan ya. Anda tinggal lihat YouTube-nya ya, diulang-ulang, berulang-ulang ya, Anda tonton, Anda pasti paham kok. Ya, kalau Anda ada yang belum paham, tanya ke leader Anda gitu. Ya. Jadi jangan sampai Anda sudah lama di 3i network, Anda pengennya, wah saya pasti go crown ya. Tapi Anda nggak paham, nggak mau belajar gitu loh. Ya, Anda nggak mau belajar, Anda sok tahu gitu kan. Oh kayak gini, udah gampang lah ya. Nggak, Anda perlu belajar gitu loh. Anda harus jadi agen yang profesional gitu kan, pebisnis yang profesional. Profesional berarti Anda paham dengan apa yang Anda bawa, paham dengan apa yang Anda tawarkan. Benar nggak? Ya, ketika Anda paham, Anda akan lebih pede untuk menjelaskan. Kenapa banyak orang nggak pede? Karena nggak paham gitu loh. Ya, banyak orang nggak paham sehingga ditanya apa, aduh takut gitu kan ya. Jadi itu Anda perlu belajar. Ya mana bisa ngerti kalau nggak mau belajar. Oke, ya. Itu penyebab keempat. Kemudian penyebab kelima, ya ini penyebab kelima adalah mau maju tanpa melangkah. Nah ini ya, mau maju tanpa melangkah ya nggak bisa.
Anda pengen kehidupan Anda maju, Anda harus mau melangkah. Ya mungkin langkah Anda nggak besar gitu kan. Mulai dari langkah yang kecil gitu. Ya, memang ya 1000 langkah itu dimulai dari langkah pertama. Kalau Anda mau nggak langkah pertama ya nggak bisa sampai 1000 langkah, benar nggak? Ya, jadi Anda harus mau melangkah supaya Anda bisa maju. Ya melangkahnya bagaimana? Ya, melangkahnya ya Anda tadi ikutin 5 langkah sukses gitu kan ya. Anda ikuti apa kata leader Anda belajar dan action. Mungkin di awal dibantu oleh leader Anda. Tapi Anda mau melangkah gitu kan ya. Anda mau hubungi teman-teman Anda ya, daftar nama Anda digarap gitu. Anda presentasi ya, mungkin lewat ODP ya, lewat video call ya, lewat Zoom atau ketemu secara offline dan lain sebagainya. Intinya Anda mau melangkah. Ya, Anda mau melangkah. Jadi bukan hanya Anda pengen belajar, Anda pembelajar, Anda paham semua, tapi Anda nggak melangkah, ya percuma. Ya, jadi Anda belajar dan action. Ya, belajar action, belajar action, belajar action, belajar action, nggak bisa, cuma satu-satu. Ya, Anda belajar terus, ya nggak action, ya nggak ada hasilnya. Tapi kalau Anda action terus tanpa belajar, ya nabrak-nabrak kayak gitu. Ya, oke. Jadi harus dua-duanya. Ya, ibaratnya Anda melangkahkan kaki kiri maju, kaki kanan, kemudian gantian maju. Kaki kiri maju, kaki kanan maju. Nah itu, jadi Anda kan maju. Artinya apa? Kaki kiri Anda belajar, ya. Kemudian kaki kanan Anda action. Ya, belajar, action. Belajar, action. Akhirnya apa? Ya, Anda melangkah. Anda jadi maju. Oke ya? Jadi Anda harus mau melangkah. Anda harus mau keluar dari zona nyaman Anda. Jadi ingat lagi, apa tujuan Anda untuk jalankan bis 3i Network? Ya, mungkin impian Anda nggak muluk-muluk, nggak besar-besar. Wah, yang pengen rumah baru, mobil baru, enggak. Mungkin Anda sekedar pengen punya penghasilan tambahan berapa? 3 juta per bulan, 5 juta per bulan, 10 juta per bulan. Ya, apakah ketika Anda mendapatkan hal itu, kehidupan Anda akan lebih maju, lebih baik, lebih nyaman? Ya, kejar itu dulu. Ya, kejar itu dulu. Ya, kejar itu dulu. Jadi, ketika Anda kejar goal Anda itu, nah Anda tinggal kemudian naik ke level berikutnya. Anda kejar goal berikutnya. Tapi mulai dari yang kecil dulu, nggak apa-apa. Ya, sebelum itu mulai dari kejar bonus elite dulu misalnya ya. Bonus elite dulu. Kemudian double elite, mungkin team agency, leader agency, bronze, silver, dan seterusnya ya. Itu akan Anda dapatkan. Ya, sekarang Anda paham ya, ada 5 penyebab kenapa banyak pebisnis 3i Network itu gagal total. Karena mereka ya punya 5 hal ini. Ya, jadi sekarang Anda sudah paham, kita sudah bongkar penyebab kegagalannya apa. Jadi jangan sampai Anda melakukan hal yang sama. Ya, Anda perlu belajar dari 5 hal ini ya. Jadi yang pertama berarti Anda perlu mau keluar modal ya kalau Anda pengen berhasil di bisnis ini. Kemudian yang kedua ya, Anda perlu usaha. Ya, perlu usaha untuk berhasil. Kemudian yang ketiga, jangan pilih-pilih. Artinya jangan mau yang gampangnya saja, ya. Anda harus mau mengerjakan yang susah. Jadi paksa diri Anda akan bisa, kemudian Anda akan biasa, ya. Kemudian Anda harus mau belajar, kemudian yang kelima, Anda harus mau mulai melangkah supaya Anda bisa berhasil, supaya Anda bisa maju. Pasti bermanfaat. Silahkan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.